Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Teman-teman, kali ini ada informasi yang sangat menarik dari orang kepercayaan Bapak Joko Widodo ya selama 15 tahun ini yang dekat dengan Bapak Joko Widodo, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, terkait hubungan Pak Jokowi dan Bapak Prabowo, yang mana isu beredar selama ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hubungannya renggang. Bahkan diisukan setelah pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden, Pak Prabowo akan meninggalkan Bapak Joko Widodo. Ya. Mereka tidak menyadari, ya, pada saat Pak Jokowi pulang ke Solo itu diantar langsung oleh pesawat TNI AU dan didampingi oleh Panglima TNI dan Kapolri, ya, dan lain-lain ya. Itu langsung instruksi dari Bapak Prabowo Subianto, dan mereka pun tidak menyadari bahwa Pak Prabowo itu pernah, ya, menawarkan jabatan kepada Bapak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya, jabatan apapun itu. Nah, ini langsung kita dengarkan saja dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Langsung aja kita saksikan videonya. Pensiun istirahat. Jadi saya nggak ada anunya. Saya betul-betul melihat ini murni kepentingan nasional. Ini saya kan di dalam 12 tahun ya, hampir 12 tahun pemerintah. Jadi kalau orang nuduh Jokowi begini-begini, ngawur itu orang itu. Dia bilang Jokowi ada yang nggak bisa kerja, dia yang nggak bisa kerja. Kalau dia nggak bisa kerja ini, apa bisa begitu seperti ini? Apa bisa seperti ini? Ya kan enggak. Kan baru Pak Jokowi yang bikin itu. Kalau Opung mau pensiun, kira-kira Opung menyarankan Pak Jokowi jadi ketua One Team Press-nya Pak Prabowo sama Mas Gibran? Enggak, Pak Jokowi saya tanya, baru 2 minggu lalu, 10 hari lalu. Pak, Bapak tuh kenapa sih? Kan presiden tuh secara undang-undang berhak dapat ya, setelah pensiun tanah. Betul, rumah ya. Gitu. Bapak nanti kalau sudah pensiun mau apa? Apa Pak Luhut ya? Saya balik kampung aja lah gitu. Ke Solo. Nah saya bilang, Bapak kenapa beli di Solo? Kenapa nggak di Jakarta? Kan Bapak dibutuhin juga. Beliau bilang, enggak lah, saya ke situ aja gitu. Saya terus terang, ini Bapak ini gimana sih? Saya bilang, saya balik kampung. Saya nggak ingin lah di Jakarta gitu. Tapi sebagai orang terdekatnya Pak Jokowi, Pak Luhut, Opung menyarankan nggak Pak Jokowi jadi ketua One Team Press? Ya, saya udah pernah bilang, Prabowo nawarkan jabatan apa sama beliau. Termasuk beliau ketua bilang, One Team Press. Saya belum terpikir ke situ. Belum terpikir kan bukan berarti menolak ya. Kita nggak tahu nanti waktu yang akan membuktikan ya. Ya nanti kan kalau beliau nanti lihat, kan kecintanya pada Republik ini kan dia ikut membuat landasan ini. Saya kira, saya nggak tahu, saya nggak bisa berandai-andai mengenai itu, belum. Tapi saya mau tanya ya Opung ya, Opung adalah salah satu orang terdekat yang mungkin udah lebih dari 15 tahun mengenal Pak Jokowi begitu ya. Tapi di sisi lain juga banyak orang-orang yang mendampingi Pak Jokowi sejak dari awal, beliau di Wali Kota Solo sampai ke puncak pemerintahan, merasa kecewa. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini udah berubah karena kekuasaan. Gimana menurut Opung? Saya kenal Pak Jokowi yang dulu dengan sekarang tuh nggak ada perubahannya. Orang yang tetap idealis, orang yang tetap santun. Ya, kalau saya joke berubah cuma satu aja. Dulu dia kalau datang kantor saya, dia nunggu saya, Mas Jokowi tunggu dulu ya gitu. Sekarang ya, saya nunggu. Dulu kalau dia ketemu saya masih begini, santun. Sekarang saya yang begini, ya itu yang berubah. Kalau yang lain-lain nggak ada yang berubah itu. Dia tetap sederhana dan berani, ya, dan mampu membuat teamwork yang bagus, nggak teriak-teriak. Kalau orang bilang marah-marah, mana Pak Jokowi marah? Belum pernah saya lihat dia marah sekalipun tuh. Saya kadang-kadang gemas juga suka lihat presiden karena begitu baiknya. Jadi kalau ada orang bilang tuh siapa itu bekas KPK bilang Pak Jokowi begitu saya masuk udah marah-marah, itu pasti bohong itu. Maksudnya Pak Agus Raharjo waktu dipanggil kasus Setia Novanto. Ini kan beliau udah cerita. Ya. Jadi itu nggak mungkin, cerita itu bohong. Nggak mungkin itu marah-marah. Kapan marah? Jadi menurut Opung Pak Jokowi nggak berubah karena begini Pung, stigma di masyarakat pada saat dulu Pak Jokowi terpilih 2014 Pak Jokowi adalah kita, Pak Jokowi adalah cerminan rakyat biasa yang tidak membangun dinasti. Sekarang apakah mau wakilin rakyat kecil? Itu yang jutaan rakyat itu dibikin sama presiden seperti dana desa. Orang bilang nggak pemerataan, gimana nggak pemerataan? Nah, dana desa itu 74.000 desa lebih loh. Itu rata-rata 1, berapa miliar per tahun tiap desa.
Nah itu yang membuat kita nggak pernah ada ribut di desa. Kok dibilang nggak ada pemerataan sih? Tapi apakah terus bisa langsung naik pada level ini? Ya enggak lah. Makanya saya bilang tadi kontinuitas itu sangat penting. Itu kunci menurut saya. Kata kunci bukan perubahan. Kau berubah-ubah lagi, kau butuh 4 tahun. Baru jejak itu, Nana. Tapi Opung melihat bahwa ketika Pak Jokowi dicap membangun dinasti keluarganya, ini kan kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan Republik Nana Indonesia. gampang kok. Kalau nggak suka ya nggak usah pilih tanggal 14, selesai kan? Kenapa kita membuat analisa sana sini? Kita jadi lama-lama semua jadi bego jadinya. Ya kalau nggak suka ya nggak usah pilih kan semua pergi ke TPS. ke apa namanya itu TPS. Ya udah tusuk aja nggak usah tusuk, selesai. Diserahkan, biarkan rakyat yang menilai. Seperti yang dibilang sama Mas Gibran gitu ya. Sekarang ini kayak kita paling tahu, emang lu dari semua tempat, ya enggak lah. Kamu dengan saya kan sama, satu suaranya. Ya apa lagi? Sama tukang beca itu pun satu suaranya. Ya, sama orang yang naik Mercedes itu pun satu suaranya. Nah itu kemudian yang banyak yang melihat bahwa Pak Jokowi berubah itu disuarakan juga kritiknya oleh para sivitas akademika. Guru besar dari lebih dari 20 kampus ternama di Indonesia loh. Ya, saya juga sih saya udah minta menyampaikan bahwa Pak Jokowi menyimpang dari arah demokrasi kita. Ini bentuk dari alarm krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi nggak, Pung? Enggak. Saya minta ketemu kok sama mereka. Nanti sampai tanggal 14 loh. Setelah saya bilang, jadi jangan dipikir nanti supaya pengaruh. Enggak, saya nggak pengaruhin. Saya mau ngajak, mau bilang profesor-profesor itu, kalau guru besar itu harus membuat ketenangan, bukan membuat kontroversi yang dia tidak lengkap informasinya, membuat cerita-cerita macam-macam. Itu nggak bagus buat dia sebagai profesor dan sebagai institusi pendidikan. Nggak bisa maksudnya begitu. cerita-cerita yang ngawur gimana? Mereka kan nggak minta Pak Jokowi untuk turun, mereka hanya meminta Pak Jokowi kembali ke koridornya. Ya apa perlu pada zaman seperti sekarang ini, itu kan politisasi itu. Ya, politisasinya di mana, Pung? Lah, kok zaman lagi orang kampanye begini sudah sedekat penusukan masih kasih statement-statement begitu. Menurut hemat saya nggak pas. Itu kan suara-suara rakyat. Nah, suara siapa kamu klaim rakyat? Kamu gak usah mengklaim suara rakyat. Suara rakyat itu nanti TPS itu. Mereka kan juga punya hak suara, Pung. Iya, makanya di TPS nanti hak suara. Itu ya, kan demokrasi kan kita biarin ngomong. Tapi saya tadi memberikan masukan sebagai warga negara juga. Ya kenapa kita sih intelektual ini jadi membuat ricu, ini tuh pesta rakyat tiap 5 tahun. Jadi mereka harus diem aja gitu menurut aku? Ya nggak usah diam, tapi jangan dipolitisasi lah. Nggak usah dipolitisasi. Bagian politisasinya di mana nih, Pung? Kita masih di media dikampanyekan, ini nggak benar segala macam, itu kan menurut saya nggak benar juga. Tapi itu disampaikan oleh hampir dari 30 universitas termasuk UGM. Kampusnya Pak Jokowi itu gimana? Ya saya pikir kita harus refleksi semua. Harus refleksi semua. Apa iya benar cara-cara kita ini gitu. Apa iya benar cara-cara kita ini. Apa semua masalah ini dibebankan pada Pak Jokowi. Apa membangun negaranya dengan balik tangan aja. Ya enggak juga, banyak sekali masalahnya. Banyak sekali. Berapa banyak profesor yang kerja di tempat saya itu, yang kerja nggak gampang itu juga. Apa ada? Apa sih? Apa yang salah dibikin Pak Jokowi? Bisa nggak bener itu. Dia aja ngawur itu ngomong itu. Jadi tetap akrab-akrab saja? Akrab biasa-biasa aja. Saya telepon Pak Pramono Anung kemarin, Mas Pram ada begini. Oh ya Bang, ada begini. Biasa aja. Nggak ada. Apa sih? Apa yang salah dibikin Pak Jokowi? Apa? Nggak ada yang salah. Memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang dilanggar secara hukum oleh Pak Jokowi. Tapi yang kami dengar beberapa menteri itu merasa tidak nyaman dengan pencalonan putranya Pak Jokowi. Opung dengar itu juga nggak? Pencalonan kan bukan maunya Pak Jokowi juga itu. Iya. Kan saya tahu persis semua itu. Menteri mana yang bilang itu? Saya pengen tahu juga. Saya pengen ngomong sama dia. Iya. Di mana yang nggak anu? Ya, jadi majunya Mas Gibran ini bukan keinginannya Pak Jokowi? Siapa? Majunya Mas Gibran ini bukan keinginannya Pak Jokowi? Nggak ada. Tapi kan Pak Jokowi ayahnya. Loh, ya bahwa sekarang anaknya sudah maju, sebagai ayah, saya tanya kamu sebagai ibu, senang nggak anakmu maju? Ya kalau lomba sepak bola senang, Pung. Tapi kan ini hajatan rakyat. Nah, ya, itu dua hal yang berbeda. Saya kalau anak saya maju seperti dia, pastilah saya dorong. Ya, cucu saya ini maju, apa namanya itu? Anaknya Maruli itu apa? Menantunya Pak Luhut jadi kasat, Pak Luhut happy dong. Bukan, ya happy lah. Ya, tapi kan sudah melalui proses yang benar. Ini juga proses yang benar. Apanya yang nggak benar? Nah, ayo come on kita
kita boleh berbuka. Iya, Apa? ada keputusan dari MK, Majelis Kehormatan MK yang memberikan sanksi pelanggaran etik kepada Ketua MK Anwar Usman, kemudian DKPP juga memberikan sanksi keras terhadap 7 komisioner KPU karena pelanggaran etik. Gini. Artinya ada yang salah nggak di pencalonannya Mas Gibran ini menurut Opung? Nana, saya tanya Pak Gus Dur dulu. Gus Dur kan yang buat MK ini. Iya. Saya tanya, Gus ini tuh apa lagi nih gitu. Saya ingat Jalan Riau itu loh, beliau panggil saya. Jalan Riau di Menteng ini. Ya, dia bilang, Pak Luhut, begini, yang ngadili masalah dispute konstitusi siapa? Kan tidak ada. Ya. Nah kita jangan sampai ada stuck gitu. Dilihat Korea Selatan waktu itu. Ya. Ya kita bikin MK ini. Dan dia itu membuat keputusan yang tidak bisa digugat, final dan mengikat gitu. Dan yang milih itu Pak Luhut, ini beliau cerita, 3 nanti dari pemerintah, 3 dari DPR, 3 dari MA. Jadi 9. Supaya apa 9 Pak Luhut? Supaya mereka voting gitu. Nah, siapa yang bisa mengajukan situ? Siapa saja yang merasa dirugikan. Ya Nana juga bisa, mengajukan saya juga bisa. Ya bahwa ada yang ngajukan ke MK soal tadi itu apa batas umur. Yang ngajukan bukan Gibran kan, orang lain. Betul. Ya, jadi apa yang salah? Bahwa mereka memutuskan apa iya presiden bisa mempengaruhi 9 orang ini? Ya, kalau bisa berarti ada salah proses, ada yang salah dalam proses pemilihan hakim-hakimnya. Tapi kalau nggak ada yang salah, kenapa iparnya Pak Jokowi sekaligus ketua MK dicopot dan terkena pelanggaran etik kalau memang tidak ada yang salah? Urusan antara mereka. Tapi dalam proses tadi ini diajukan orang kemudian mereka mutusin, itu sah, final dan mengikat. Saya tanya teman saya bekas hakim agung, si Timur Manurung, ya Mayor Jenderal. Saya tanya dia, Mor coba kau kumpulinlah teman-temanmu itu, bicarakan nih apa yang dilanggar Pak Jokowi gitu. Setelah 5-6 hari dia datang ke saya, dia bilang, nggak ada bang yang dilanggar. Semua tuh proper, kami cek satu-satu, kami berdiskusi gitu. Nggak ada yang dilanggar. Jadi apa ini, berpolitik aja orang itu katanya. Tapi bahwa ada konflik of interest di situ karena ada iparnya Pak Jokowi yang menangani perkara keponakannya? Dia sudah dipilih jadi ketua, ya salah dia. Enggak kan? Tapi bukan salah dia. Emang dia bisa bilang, aku jadi ketua, kan nggak bisa juga. Tapi kan beliau bisa menarik diri untuk tidak menangani perkara itu. Kembali ke etikanya, itu yang dipersoalkan oleh MK. Orang etika ini, apa sih etika? Ya, itu kan tadi sudah jelas alasannya dibuat dan untuk apa. Yang mengajukan judicial review itu adalah siapa itu nggak tahu itu. Seorang mahasiswa dari Solo. Ya, dia ngajukan. Ya apa alasannya si bilang si Usman Prof untuk tidak menerima itu? Semua menerima. Ya jadilah proses. Jadi menurut dan saya datangi Pak Yusril ini duduk di. Nah, tadi sudah kita dengarkan dan saksikan kesaksian dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, orang dekat Pak Jokowi ya. Bilang bahwa Pak Prabowo Subianto itu sempat menawarkan posisi kepada Pak Joko Widodo setelah tidak menjabat sebagai presiden agar Pak Jokowi tidak pulang ke Solo, itu tetap stay di Jakarta, menawarkan posisi apapun yang Bapak mau kepada Pak Jokowi. Yaitu kesaksian dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dari mana orang bilang ya Pak Prabowo itu hubungannya renggang kepada Bapak Joko Widodo? Yaitu hanya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto ya. Ya dalam hal ini ya lawan politik lah ya dari pihaknya Anies Baswedan, Ganjar ya. Nah, itulah. Dan terkait Gibran Rakabuming Raka udah dibantah oleh Pak Luhut, tidak ada itu Bapak Jokowi yang langsung menyuruh Gibran menjadi wapresnya Bapak Prabowo Subianto. Itu Pak Prabowo sendiri yang minta supaya Gibran bisa mendampinginya sebagai wapres ya. Dan tidak ada campur tangan Bapak Joko Widodo terkait masalah lolosnya Gibran sebagai wapres ya. Untuk anak abah, untuk kaum 16% udah cukup ya. Lagian juga keputusan PT UN sudah keluar ya, menolak gugatan dari PDIP terkait
pencalonan Gibran sebagai Wapres. Jadi udahlah ya, ngapain lagi kita ribut-ribut, ngapain lagi mengeluarkan statement-statement yang bisa membuat gaduh ya. Udah terima aja, apapun ceritanya, inilah hasilnya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.